Mas Ibas diajak bertemu sama si Neneng malah ngorok. Sekarang kita bahas hari ke-21 Burayak pakai shelter eceng gondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel Sahabat R2, Zona Budidaya Lobster Air Tawar. Baik sahabat, video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya, terkait penggunaan eceng gondok untuk lobster air tawar. Bagi sahabat yang belum menonton videonya, silahkan ditonton ya. Linknya saya cantumkan di bagian deskripsi video ini. Nah, hari ini sahabat, saat video ini diambil adalah hari ke-21 ya. Sejak kita membandingkan pertumbuhan burayak lobster dari indukan yang sama, ada satu wadah menggunakan shelter akar eceng gondok dan satu wadah lagi menggunakan pipa peralon atau sedotan minuman. Bagaimana perkembangan lobsternya? Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya sahabat, kami minta kesediaan sahabat untuk klik dulu tombol merah subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk sahabat yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut ke burayak lobster hari ke-21. Inilah penampakannya sahabat. Baik sahabat, ini ya sahabat ya, yang saya bilang sama sahabat, ini burayak yang indukannya sama dengan ini ya. Coba lihat ya, ini kelihatan ya burayak ya, pakai shelter sedotan ya. Oke, kelihatan ada juga yang udah mulai gede-gede ya di hari ke-21 ini. Nah sahabat ya, menggunakan shelter eceng gondok shelter eceng gondok. Nah ini sahabat, ini yang menggunakan shelter pipa peralon, tapi tadi kita sudah pakai ini jadi eceng gondok, tapi peralonnya masih ada, sedotannya kita lihat nih. Nah itu ya ukurannya ya, kelihatan ya sahabat ya, ukurannya meski ada yang sudah agak gede tapi perbandingannya jauh signifikan ya dengan teman-temannya yang tadi itu. Sahabat ya, jauh beda ya, jauh beda perbandingannya ya, beda ya perbandingannya sahabat ya, dengan yang menggunakan shelter eceng gondok ya, itu beda banget. Sahabat R2, kenapa sampai pertumbuhannya berbeda ya, padahal pakan atau makanannya sama? Berikut penjelasannya untuk sahabat. Pertama, pertumbuhan fisik ditandai oleh molting. Pada dasarnya sahabat, pertumbuhan fisik lobster berkembang ditandai proses molting atau ganti kulit. Molting terjadi seiring perkembangan ukuran tubuhnya. Jadi bisa dikatakan bahwa molting adalah salah satu acuan dari pertumbuhan badan serta berat pada lobster air tawar itu sendiri. Frekuensi ganti kulit ataupun molting pada burayak terjadi 1 kali setiap 10 hari. Sedangkan untuk lobster air tawar pradewasa antara 4-5 kali dalam setahun. Dan lobster dewasa 1 hingga 2 kali dalam setahun. Nah sahabat, setiap terjadi molting maka bobot lobster akan meningkat minimal 50% dari bobot sebelumnya. Kedua, proses molting dipengaruhi oleh kondisi air dan makanan. Jadi sahabat, jika kondisi air yang ditempati lobster tidak bagus atau jelek ya,
maka lobsternya akan malas makan, dan ketika sudah malas makan, maka pertumbuhannya pun terhambat, sehingga akan jarang molting. Sampai di sini sahabat paham ya? Jadi kalau kondisi air tidak bagus, makanannya tidak pas, maka lobster malas makan dan pertumbuhannya terhambat, sehingga tidak terjadi molting atau jarang terjadi molting. Kalau begitu berarti terlambat untuk bertumbuh atau besar ya. Ketiga, tempat berlindung setelah molting. Lobster yang akan berganti kulit dan setelah ganti kulit cenderung menyendiri sampai cangkangnya kembali keras. Tak sedikit lobster saat masa molting ini jadi sasaran sifat kanibal teman-temannya. Nah, kita kembali ke peran shelter ya sahabat ya. Habitat asli lobster air tawar adalah danau, rawa-rawa, dan daerah sungai yang banyak terdapat tempat pelindung. Lobster air tawar cenderung bersembunyi di celah-celah dan rongga-rongga seperti bebatuan, potongan-potongan pohon, dan di antara akar tanaman rawa-rawa. Ketika lobster mendapatkan suasana habitat aslinya sahabat, maka lobster akan merasa nyaman. Kalau sudah nyaman, otomatis pertumbuhannya akan berjalan normal. Dan di saat bertumbuh pun atau ganti kulit, bisa maksimal lebih dari 50% dari bobot awalnya. Jadi sahabat bukannya tidak boleh ya menggunakan shelter dengan sedotan ya, sedotan minuman ataupun parafum ini. Namun kita kan mencoba membandingkan antara menggunakan shelter sedotan minuman dengan shelter menggunakan akar eceng gondok ya. Satu sisi sudah jelas ya, ketika ada pemangsa ataupun teman-temannya yang kanibal mengejar burayak ataupun lobster menggunakan sedotan ataupun pipa paralon, ya larinya pilihannya hanya maju ke depan atau mundur ke belakangnya ya, mundur ke belakangnya itu aja. Tetapi kalau menggunakan shelter akar eceng gondok, dia bisa lari kemana-mana, kiri kanan, loncat, jadi masih bisa aman, nyaman ya dari serangan pemangsa ataupun kanibal dari teman-temannya sendiri. Jadi itu perbedaannya ya ketika kita menggunakan shelter akar eceng gondok. Jadi catatan buat sahabat, bukan berarti tidak boleh ya menggunakan shelter sedotan kayak gini, tetapi ini kita mencoba membandingkan mana yang lebih bagus. Karena pada satu sisi kita udah tahu ya, sedotan ini juga kita tidak tahu persis suhu di dalam sedotan ketika mereka berada dalam sedotan ini seperti apa ketimbang suhu ketika berada bersembunyi di akar-akar eceng gondok ini. Namun yang jelas kalau saya perhatikan, lobsternya lebih nyaman ketika kita menggunakan shelter ini ya sahabat ya. Jadi disinilah jawabannya ya sahabat, kenapa kita menggunakan akar eceng gondok. Jadi akar eceng gondok bagian dari suasana habitat asli dari lobster, sehingga lobster akan nyaman berlindung di sela-sela akar eceng gondok tersebut. Jadi bukan perihal tanaman eceng gondoknya ya sahabat ya, namun titik beratnya pada akarnya. Karena selain akar eceng gondok, sahabat juga bisa gunakan akar-akar pohon lainnya. Fokusnya adalah menghadirkan suasana yang nyaman bagi lobster, dan itu kalau bisa persis seperti habitat aslinya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya. Semoga saja sahabat semuanya paham penyebab burayaknya lebih cepat bertumbuh besar ketimbang menggunakan shelter sedotan atau pipa paralon. Intinya lobster akan bertumbuh jika suasana nyaman di wadahnya, nyaman kondisi airnya, terpenuhi makannya, dan tempat berlindung yang pas untuk burayak atau lobsternya. Baik sahabat, itulah penjelasan tentang menggunakan shelter akar eceng gondok untuk burayak ataupun lobster air tawar. Semoga saja info ini bermanfaat ya, terutama bagi sahabat pembudidaya lobster pemula. Jangan lupa untuk share sekiranya bermanfaat agar sahabat-sahabat kita yang lain bisa juga terbantu untuk sukses dalam budidaya lobster air tawar. Terakhir, salam hangat, genggam erat untuk semua sahabat. Mari selalu menebar manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.